Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Jayashunika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Satreskrim Polrestabes Medan Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap 7 kasus menonjol dan viral di beberapa akun media sosial dalam bulan Mei dan Juni tahun 2025. Polres Boyolali, Polda Jawa Tengah bersama Ormas dan perguruan silat menggelar apel deklarasi damai pada Kamis 19 Juni 2025. Polsek Cinere Polres Metro Depok menggelar kegiatan bakti lingkungan di Kali Irigasi Kecamatan Limo, Kota Depok. Di informasi pertama pemirsa, Satreskrim Polrestabes Medan Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap 7 kasus menonjol dan viral di beberapa akun media sosial dalam bulan Mei dan Juni tahun 2025. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gideon Arif Setiawan memimpin langsung kegiatan ini yang terhimpun merupakan rekapitulasi atau beberapa penindakan yang dilakukan yaitu terhadap 7 laporan polisi. Saya akan menginformasikan tindakan-tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh tim Spartan dari Satreskrim Polrestabes Medan, terdiri dari pencurian kekerasan 2, lalu pencurian pemberatan 1, curanmornya 3, dan penadah 1. Tersangka curas ada 4, kemudian tersangka pencurian pemberatan, lalu curanmor, ini 4 tersangka dan mereka melakukan sudah beberapa kali tindak pidana. Ada yang 4 kali melakukan tindak pidana, 4 kali masuk ke inkrah dan keluar melakukan tindak pidana lagi. Lalu penada ada 3, kemudian beberapa barang bukti yang ada, rekan-rekan bisa melihat beberapa sepeda motor, baik hasil kejahatan maupun yang digunakan yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Kemudian ada 363 laporan terbaru, LP terbaru, sama itu curanmor digadekan di tempat itu. Jadi bahasa di sini gade tapi dijual, gade tapi tidak dikembalikan. Kenapa? Karena modusnya setelah digade beberapa saat dijual ke marketplace, sama juga bukan digade tapi dijual. Silakan nanti dari masyarakat yang merasa kehilangan silakan cek di sini. Nanti hubungi kami di Kanit Resmob. Ya, selesai ya. Semua dalam proses penahanan. Saya tekankan kepada Kasat Reskrim, LP-nya tidak boleh kumulatif. Satu persatu dia harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan sehingga akan menjadi panjang dalam proses pemindahannya. Mudah-mudahan menjadi efek jera. Terima kasih buat Bapak Polrestabes Medan. Saya terima kasih banyak sudah menemukan kereta saya. Semoga kereta saya ini bisa saya gunakan untuk kuliah. Terima kasih. Terima kasih Polrestabes Medan sudah menemukan sepeda motor saya yang sempat hilang. Saya jadi bisa menggunakan sepeda motor sehari-hari untuk bekerja juga. Terima kasih. Dan pemirsa, dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025, Polres Klungkung Polda Bali menggelar perlombaan tindakan pertama tempat kejadian perkara atau TPTKP yang diikuti oleh jajaran unit reskrim baik dari tingkat Polsek jajaran maupun Satreskrim Polres Klungkung.
Perlombaan berlangsung di Gedung Jalaga Dharma Pandapa Polres Kelungkung dengan antusiasme tinggi dari para peserta. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan keterampilan teknis anggota kepolisian dalam menangani tempat kejadian perkara secara tepat dan sesuai prosedur. Tujuan dari perlombaan TPTKP ini adalah untuk mengasah kemampuan serta meningkatkan respon dan ketelitian personel dalam penanganan awal TKP yang sangat krusial dalam proses penyidikan dan pengungkapan kasus. Melalui simulasi ini, anggota dituntut untuk mampu bekerja secara sistematis, cepat, dan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Selain sebagai ajang evaluasi keterampilan, lomba ini juga menjadi sarana pembinaan dan peningkatan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan perkara yang membutuhkan ketepatan sejak awal. Lomba ini diharapkan mampu menciptakan personel yang lebih siap dan terampil di lapangan. TPTKP adalah dasar awal dari proses penyidikan. Jika dilakukan secara profesional, maka akan sangat membantu dalam pembuktian hukum. Kegiatan ini menambah semarak peringatan Hari Bayangkara ke-79, sekaligus menjadi wujud komitmen Polres Kelungkung dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Polri secara berkelanjutan. Dari Humas Polres Kelungkung, Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, di Jawa Tengah pemirsa, masih dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-79, Polres Boyolali, Polda Jawa Tengah bersama Ormas dan Perguruan Silat menggelar apel deklarasi damai pada Kamis 19 Juni 2025. Deklarasi ini dilaksanakan sebagai komitmen jaga Kamtibmas jelang pengesahan warga baru dan Hari Bayangkara ke-79. Di sini baik Ormas, Pesilat, beserta seluruh stakeholder yang terkait yang menyaksikan, kita sepakat untuk selalu menjaga kedamaian dan ketentraman dan keamanan yang ada di wilayah Kabupaten Boyolali. Lambang apel deklarasi damai, Ormas dan Perguruan Silat Kabupaten Boyolali. Siap! Laksanakan! di wilayah Kabupaten Boyolali. Pada pagi hari ini kami Polres Boyolali beserta dengan Forkopimda, stakeholder terkait dengan IPSI melaksanakan kegiatan deklarasi damai Kabupaten Boyolali untuk Ormas dan Pesilat yang ada di wilayah Kabupaten Boyolali. Adapun kegiatan ini atas inisiasi dari ketua-ketua kelompok perguruan silat sendiri yang akan melaksanakan rangkaian kegiatan suron. Jadi untuk kegiatan suron sendiri ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan, baik pendadaran maupun pensasahan. Nah ini yang berpotensi akan menimbulkan gesekan di masyarakat. Sehingga harapannya dengan melaksanakan deklarasi damai ini, tentunya semua perguruan silat maupun ormas berkepentingan sama-sama menjaga agar kondusivitas wilayah Kabupaten Boyolali tetap terjaga dan tetap aman dan damai. Nah, kemudian rangkaian kegiatan ini kita rangkaikan juga dengan kegiatan bakti religi yang akan dilaksanakan besok, pembersihan tempat ibadah dengan pembenahan sarana ibadah, dan kemudian kegiatan tanggal 25 Juni yaitu pemberian bansos kepada masyarakat dengan 1.000 paket bansos yang akan disebar ke seluruh masyarakat yang membutuhkan. Yang menyebar ini nanti dari pihak perguruan silat, ormas didampingi dari Polres Boyolali dalam rangka HUT Bayangkara ke-79 tentunya.
Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Kapolres Purworejo AKBP Andri Agustiano beserta PJU Polres Purworejo menerima kunjungan dari tim asistensi Polda Jawa Tengah yang dipimpin oleh Karo Ops Kombes Pol Basyah Radiananda pada Kamis 19 Juni 2025 di Mapolres Purworejo. Kegiatan ini merupakan bentuk evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat, khususnya dalam hal respon cepat terhadap laporan melalui layanan 110. Kita sekarang ada di Polres Purworejo setelah berjalan 20 Polres sampai di Polres Purworejo. Mau melihat bagaimana pelayanan polisi 110 di Polres Purworejo. Ayo, sekarang ini ujungnya katanya bagus ya. Kita nggak tahu gimana dalamnya. Coba kita lihat. Nah ini kalau menurut aturannya udah sesuai nih, ya udah sesuai. Jadi ruangannya bagus, khusus, kemudian operatornya juga lengkap, ya. Nah ini juga bisa jadi komisioner nih Pak Kapolres. Siap, untuk kamu dari Polres Purworejo. Kami tanyakan lokasinya di mana tuh, ya, di wilayah Kebumen, ya, batasan. Gimana sih Bu, untuk bisa kami tanyakan untuk kecelakannya akan kenapa? Ini udah disebutkan bagaimana? Setelah itu nanti kita menyampaikan bisa lewat per satu-satu. Ya, jadi di Purworejo ini ternyata jauh dari Semarang, tapi ruangannya bagus, kemudian personilnya mantap. Ya, nah ini harus jadi contoh bagi yang lain bahwa Yato 110 ini merupakan satu bentuk pelayanan polisi yang pakai telepon. Oleh sebab itu, perangkat, operator, ruangan harus bagus seperti yang ditunjukkan oleh Polres Purworejo. Oke, sip, mantap. Sementara itu di Maluku pemirsa, Polresta Ambon berhasil mengungkap kasus curanmor lintas kabupaten di Maluku. 5 tersangka dan barang bukti berhasil diamankan. Dan berikut laporan personel Humas Polda Maluku, Brigpol Jens Patisinai. Selamat siang pemirsa, saat ini akan diselenggarakan kegiatan konferensi pers pengungkapan kasus pencurian sepeda motor yang berlangsung di lapangan Polresta Ambon. 5 pelaku pencurian kendaraan bermotor lintas kabupaten di Maluku resmi diamankan oleh tim Satuan Reserse Kriminal Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Dalam konferensi pers di halaman Mapolresta Ambon, Wakapolresta AKBP Nur Rahman SIKMM menjelaskan bahwa kelima pelaku sudah lama beraksi dan keterlibatan mereka terungkap lewat penyelidikan sejak 22 Mei 2025. Pada tanggal 22 Mei 2025, Kasat Reskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease beserta tim melakukan penyelidikan terkait dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan berhasil mengamankan 5 tersangka. Mereka kini dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Kelima pelaku yang ditahan adalah FW, AP, IB, ASP, MA, dan satu-satunya perempuan istri dari tersangka IB. Mereka beraksi di wilayah Ambon, Seram bagian barat, Maluku Tengah, dan Pulau Buru. Usai mencuri, para pelaku menggunakan mobil rental untuk membawa motor hasil kejahatan keluar kota dan menjualnya seharga 3-5 juta rupiah, jauh di bawah harga pasar. Hasil pengungkapan ini mengamankan 25 unit sepeda motor dan 1 unit mobil dari 22 laporan polisi yang tersebar di 4 kabupaten. Akibat perbuatan tersebut, para pelaku dikenakan pasal 363 KUHP, pasal 362 KUHP junto pasal 480 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara hingga 7 tahun. Penangkapan sindikat ini menjadi angin segar bagi masyarakat Maluku yang selama ini resah dengan maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor. Ini menjadi bukti kerjasama lintas satuan antara Polresta Pulau Ambon, Polres Seram bagian Barat, Polres Maluku Tengah, dan Polres Pulau Buru yang berhasil memutus rantai kejahatan yang telah berlangsung sejak 2024 silam. Dari Ambon, Maluku, Brigpol Jens Patisinai melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi.
Dan pemirsa, seorang pekebun asal desa Kalora, Kecamatan Poso, Pesisir Utara ditemukan dalam keadaan meninggal dunia yang telah menjadi tulang belulang di perkebunan pegunungan Karaupa, Desa Kawende pada Selasa pagi. Korban berinisial ER berusia 54 tahun. Penemuan ini mengakhiri pencarian yang dilakukan oleh keluarga dan warga setempat sejak korban terakhir terlihat pada 25 Mei 2025 lalu. Kasub Satgas Humas Satgas 4 Banops Madagoraya AKP Basirun Laele mengatakan saksi berinisial RP menemukan jenazah korban di samping pondoknya di tengah kebun. Pihak Polsek dan personil operasi Madagoraya setelah besok hari pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 sekitar pukul 9.00 WITA tim Inafis Polres Poso bersama dengan personil operasi Madagoraya dan Polsek Poso Pesisir Utara dan warga setempat menuju ke TKP Desa Kawende, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso. Kemudian melakukan olah TKP, ternyata tulang belulang tersebut merupakan tulang belulang seorang lelaki ER yang sudah lama dicari oleh pihak keluarga. Sementara itu, pemirsa, Polri telah menangani total 189 kasus tindak pidana perdagangan orang selama Januari hingga pertengahan Juni 2025. Dari jumlah kasus yang terungkap, mengakibatkan 546 orang menjadi korban yang didominasi perempuan dan anak-anak. Hal tersebut disampaikan oleh Ditipid PPA PPO Barreskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Azizah dalam konferensi pers yang digelar di Polda Sumatera Utara pada Kamis pagi. Polda Sumatera Utara bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia serta Barreskrim Polri mengungkap 2 tindakan kriminalitas yang seringkali terjadi, yakni tindakan perdagangan orang dan peredaran narkoba bermodus pengiriman pekerja migran Indonesia ilegal. Kami sampaikan bahwa dalam waktu kurang dari setengah tahun atau kurang lebih setengah tahun, Polri telah menangani 189 kasus TPPO dengan 546 korban dan sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kejahatan ini nyata, masif, dan terus mengincar kelompok paling rentan di negeri ini. Kemudian untuk rekap ungkap kasus TPPO di tahun 2025, total daripada laporan polisi berjumlah 189 laporan polisi, kemudian dengan jumlah tersangka 238 orang. Kemudian jumlah korban 546 jiwa dengan rincian perempuan dewasa 260 orang, anak perempuan 45 orang, kemudian laki-laki dewasa 228 orang, dan anak laki-laki sejumlah 23 orang. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa modus operandi secara umum terkait dengan TPPO adalah teman merekrut teman untuk memenuhi gaya hidup. Jadi kalau pekerja di luar negeri itu merupakan gengsi tersendiri. Kemudian menggunakan orang dekat, sahabat, teman sebaya dalam merekrut korbannya. Kemudian dengan cara penipuan diantaranya dengan audisi mau dijadikan artis. Kemudian penipuan melalui program magang kerja luar negeri. Perekrutan dengan menggunakan online internet yaitu dari Facebook, Twitter, chatting online, dan lain-lain. Kemudian juga ada pengantin pesanan, kawin paksa atau kawin kontrak. Kemudian juga dilakukan penculikan, kemudian juga melalui jeratan hutang atau jasa balas budi, kemudian pengangkatan anak atau adopsi anak,
kemudian bujuk rayu untuk menjadi pembantu rumah tangga dan pekerja migran Indonesia. Pemirsa Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.